Baik, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan diskusi yaitu tentang penelitian. Sebelum dimulai diskusi, perkenalkan dulu nama saya Kori Oktober, NIM 19067019, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Angkatan 19. Ya, baik. Perkenalkan nama saya Sukri, jurusan Teknik Mesin, Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Angkatan 2019. Ya, lanjut. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Oktorio Yumiko, NIM 20067093, dari Prodi Pendidikan Teknik Mesin, Angkatan 20. Baik, terima kasih. Untuk topik diskusi kita kali ini itu kita mencari judul penelitian dulu. Topik apa yang ingin kita teliti gitu. Kalau ada saran dari kawan-kawan, silakan. Ya, baik. Dari saya sendiri. Nah, tadi saya bilang, nah untuk data rasio ini kita harus mencari data itu untuk dalam bentuk ukuran, dan pengukuran ini dia itu memiliki nol mutlak gitu. Jadi datanya itu ada, nanti kita membandingkan data yang besar dan nanti kita bandingkan gitu. Nah, dengan gitu jadi kita bisa mencari sampel yang akan kita data tersebut. Jadi kalau untuk opsi bagusnya kalau dari saya itu gimana kalau kita membuat berapa waktu yang dipakai untuk ke kampus gitu. Berapa lama perjalanan ke kampus untuk terhadap mahasiswa teknik angkatan 19 di kelas Bu Prima. Ya, itu yang memberikan. Ya, gimana dari teman lain? Baik, terima kasih kepada Sukri. Dari Torik, apakah ada saran atau gimana gitu? Kalau dari saya, yang tadi itu waktu atau jarak, Bang? Waktu ya. Yang iya Bang ini waktunya. Waktu. Kalau saran dari saya yang tadi itu berapa banyak waktu yang dibutuhkan ya untuk membuka internet setiap hari. Itu saran dari saya tadi. Baik, itu bisa dimasukkan opsi gitu kan. Ya. Jadi gimana nih? Ya mungkin kita bisa diberi kayak penguatan ya. Mungkin saya mau tanggapan dulu dari opsi dari Kori. Nah, untuk tadi itu kan di opsinya itu datanya itu kita ngambil seperti membuat sebuah berapa lama durasi game ya yang kita pakai. Kalau itu menurut saya itu bisa juga kita pakai, tidak ditentukan. Nah, kalau itu menurut saya bisa. Jadi cuman untuk nama game itu tidak kita tentukan gitu atau gimana? Untuk game kebanyakan untuk game itu sudah ada kelompok yang dari statistika, sudah ada yang ambil. Kalau dari saran saya tadi itu berapa banyak waktu yang dibuka yang digunakan untuk membuka internet? Nah, kalau pendapat saya kalau untuk waktu ini bisa, cuman itu memiliki ini apa ya? Kalau rasio ini kan saya bilang tadi itu datanya itu memiliki nilai nol mutlak gitu. Jadi semua data itu ada memiliki nol gitu. Apa ya? Jadi bisa kita berapa jam berarti mungkin berapa menit bisa juga. Tapi kalau berapa jam mungkin bisa ya tuh. Ya, bisa. mungkin gimana sih tanggapan teman lain? Ya maksudnya bisa ya. Cuman waktunya itu tidak kita itu kita tidak opsi, jadi kayak bentuk aja gitu kan. Ya, mungkin bisa itu. Dari Torik, ada tanggapan? Sedikit tanggapan aja Bang. Kalau untuk yang bagusnya Bang, antara dua itu mendingan ambil apa aja Bang, yang jarak mahasiswa waktu mahasiswa Bang. Lama dia pergi ke kampus kan? Nah, iya. Gimana Sok?
Itu aja, Sok. Jadi kayak lebih simpel aja gitu sih Bang. Kalau menurut saya juga memang itu lebih simpel kan. Ya, dari teman-teman lain juga belum ada. Yang ada itu kayak seperti udah itu membuat berapa jarak ke kampus gitu kan, bukan waktu lama ke kampus. Nah kalau bisa secepatnya kita jadi apa ya, itu gitu. Jadi kita lebih duluan gitu kan. Kalau game kan juga udah ada ya tadi. Ya. Kata Bang Kori juga ada ya. Nah juga mungkin sedikit juga saran yang aku cari untuk data ras ini, dia itu mempunyai tadi itu bilang ada mempunyai nilai nol absolut gitu. Jadi nolnya itu tidak memiliki artian apapun gitu. Seperti contohnya itu kita seperti membuat misalkan dalam ini ada siswa mengikuti sebuah mata pelajaran matematika. Jadi dia itu mendapat nilai gitu. Jadi, nilai di masing-masing itu berbeda-beda kan. Seperti ada dapat secara mungkin si A dapat 100 sekian, yang lain pun dapat 20. Itu memiliki nol gitu. Ya, ataupun seperti gaji kan, kalau kita bekerja gitu, jadi gaji masing-masing karyawan, kalau satu gajinya sekian, yang dua sekian, jadi itu datanya itu kan memiliki, ya saya bilang itu memiliki nol mutlak gitu, nol absolut gitu. Jadi mungkin bagus juga sih yang tadi itu untuk apa? Ya mungkin kita sepakati saja untuk yang apa ya, waktu berapa lama kita kampus gitu. Tapi dihitung per menit bukan per jam. Jadi per menit sampai kita buat 60 menit, 120 menit gitu. Ya, kembalikan. Sip. Jadi Ya gimana? udah sepakat nih yang Oke, sepakat. berapa lama waktu yang dibutuhkan ke kampus. Sepakat kan? Sepakat. Yes. Selanjutnya untuk populasi angkatan 19 kan, Sok? Ya, Ya kan? 19 di kelas Bu Prima. Sampelnya di kelas Bu Ya. Prima. Kelas. Untuk metode pengambilan datanya melalui kuesioner. Iya, kuesioner Google Iya. Form. Udah cukup kan? Oke. Cukup. Baik, dapat disimpulkan untuk penelitian kali ini kita mengambil tema yaitu berapa lama waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk ke kampus. Untuk populasinya yaitu angkatan 19, untuk sampel yaitu kelas Bu Prima, dan pengambilan datanya melalui kuesioner. Sudah sepakat semuanya kan? Udah. Ya, sepakat. Sip. Kalau gitu kita tutup aja diskusi kali ini. Banyak terlebih dan terkurang mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya kami sudah menentukan judul penelitian kami yaitu lama waktu yang dibutuhkan mahasiswa angkatan 19 ke kampus. Jadi untuk pengumpulan data kami menggunakan Google Form. Di sini klik saja Google Form-nya. Di sini kami sudah membuat semacam formulir Google Form yang kami butuhkan untuk pengumpulan data. Di sini dapat dilihat dengan judul itu data waktu yang dibutuhkan mahasiswa teknik mesin angkatan 19 untuk sampai di kampus. Yang terdiri dari nama lengkap, name mahasiswa, dan jawaban berapa lama waktu yang dibutuhkan mahasiswa untuk sampai di kampus dan diisi dalam menit. Di sini kami sudah mendapatkan 25 jawaban. Dapat dilihat ada yang 10 menit, 5 menit, 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 10 menit, dan lain-lain sebagainya. Untuk selanjutnya itu tinggal mengolah data lagi. Nah, untuk kali ini kami akan membahas
yaitu pengolahan data dari data yang telah kami ambil sebelumnya. Nah, seperti teman-teman lihat, di sini ada dua tampilan. Yang pertama itu data view, tampilan pertama, dan kedua variable view. Nah, untuk data view ini biasanya digunakan sebagai penginputan data, sedangkan untuk variable view ini sebagai variabelnya ataupun sebagai nama atau topik dari yang data yang ingin diinputkan ini gitu. Nah, dari hal ini sudah kami tampilkan ada beberapa data yang telah kami masukin gitu. Yang data ini kami gunain nama dengan data itu ada 25, 26 dengan data dan memiliki waktu tertentu juga gitu. Nah, untuk di tampilan variable view ini ada beberapa poinnya gitu. Yang pertama itu name. Nah, pada name ini biasanya digunakan untuk bentuk inisial ataupun nama dari data yang di-input gitu. Seperti nama dan ataupun water minute. Nah, pada inisial ini biasanya itu tidak boleh memakai spasi, tapi namun harus memakai underscore gitu untuk space gitu. Yang kedua tab. Nah, tab ini biasanya digunakan untuk ketika tab diklik dan muncullah data, muncullah tampilan gitu. Nah, di sini ada numeric, comma, dot, range, dat, dollar, custom string. Nah, kalau untuk numerik ini biasa datanya itu berupa angka ataupun pengukuran. Gitu. Sedangkan string itu berupa kalimat atau kata-kata yang ingin kita inputkan gitu. Nah, untuk kolom pertama ini kita memakai string karena data kita itu berupa kalimat, sedangkan data yang kedua ini numerik ya, numerik berupa angka gitu. Nah, untuk string ini kan ada juga nama numerik itu ada memakai apa namanya itu? Nah, numerik ini ada memiliki weight dan desimal. Nah, sedangkan untuk weight ini sebagai space karakternya gitu, sekitar 25. Dan desimal. Desimal ini bisa kita ketika kalau misalkan kita membuat data yang ingin membutuhkan 0 di belakang koma gitu. Bisa kita tambahkan berapapun nantinya. Nah, untuk pada kali ini kami tidak menggunakan berkoma, jadi tidak kami buat, jadi kami buat kosong saja gitu. Nah, untuk label ini, untuk label tersendiri sebagai bentuk keterangan dari data yang kami inputkan. Seperti nama, berarti kami buat nama mahasiswa, sedangkan waktu main ini sebagai waktu yang dibutuhkan. Nah, kalau untuk value ini biasa digunakan ketika data kita itu berupa nominal. Maksudnya itu seperti apa ya, perbandingan antara data yang memiliki sifat perbandingan seperti kita membuat angka 1 untuk perempuan ataupun angka 2 untuk laki-laki ataupun sebaliknya. Namun ini biasa digunakan untuk data yang berupa nominal. Namun pada kali ini kami menggunakan data bentuk rasio atau skala gitu. Missing itu apabila ada data yang kehilangan gitu. Kebetulan kami tidak ada data yang hilang, jadi kami nol aja. Untuk kolom ini kolom yang dari data yang kami dapati. Untuk alat ini sebagai apa ya, bentuk melakukan apa ya, penataan tata tulis gitu. Kita boleh meletakkan sebelah kiri, kanan, atau tengah gitu. Nah, yang measure. Nah, measure ini bentuk apa ya? Measure ini sebagai ketika data kita itu berupa kalimat, jadi otomatis nominal gitu kita pakai. Sedangkan data yang dalam bentuk pengukuran yang kita pakai bentuk skala. Nah, sebelum ini kan ada ya tingkatannya, ada nominal, ordinal, dan rasio. Nah, kebetulan di SPSS ini biasa digunakan namanya skala karena ini sama dengan rasio gitu. Nah, jadi menggunakan skala untuk pengukuran. Nah, setelah data yang telah kita dapati di sini, nah untuk langkah selanjutnya itu kita harus menganalisis data yang telah kita ambil tersebut, melakukan pengolahan data. Nah, kemudian kita mencari menu di analisis dengan menekan ini deskripsi statis dan menggunakan frekuensi. Nah, data yang berupa pengukuran kita pindahkan sebelah kanan.
Nah, setelah itu kita harus membuat beberapa fitur-fiturnya itu seperti statis, chat, dan format. Nah, untuk statis ini kita bakal mencari kuartil. Di sini bisa kita selain mencari kuartil, bisa mencari code point-nya atau persentil. Cuman pada kali ini kami mencari kuartil dan juga mencari min, median, modus, dan sum. Ini jumlah data ya, jumlah data. Dan juga mencari standard deviation, variance, range. Range ini perbandingan antara maksimum dan minimum. Maksimum kurang minimum, minimum dan maksimum. Ya, baik. Setelah itu kita mencari thread-nya ya. Thread ini ada beberapa type antara bar chat, pchat, dan Instagram. Nah, pada kali ini kami memakai Instagram saja gitu. Dan content. Yang kedua format ya. Nah, format ini ada beberapa ordernya tuh. Baiknya itu seperti ascending, descending, ascending. Nah, ascending ini dalam bentuk apabila datanya itu dari dari kecil ke besar. Sedangkan descending ini besar ke kecil. Jadi tidak ada kami ubah, jadi kami memakai ascending saja dan klik continue dan oke gitu. Nah, seperti teman-teman lihat inilah data dalam bentuk output. Ya, mau saya tampilkan dulu. Nah, seperti teman-teman lihat di sini muncullah data outputnya itu dari data yang telah kita kumpulkan tadi. Nah, inilah bentuk dalam bentuk statisnya. Nah, di sini ada jumlah datanya itu ada 25, dengan kehilangan data pun tidak ada gitu. Minnya 16,8, median 10, dan modus. Median ini seperti nilai data tengah ya, data tengah, dan modusnya itu 10, yang sering muncul, data yang sering muncul 10. Standard deviation 14, variance-nya 198 ya, itu perbandingan antara standard deviation gitu. Rank-nya 57, minimum 3, maksimum 3 gitu. Rank-nya ini didapati ketika maksimum dikurang minimum. 60 kurang 3 jadi 57. Sum total data ya, total data yang dikumpulkan jadi 420. Persentil, kuartilnya ada kuartil pertama 5, kuartil yang kedua 10, kuartil yang ketiga 225 gitu. Nah, di bawah ini bisa teman-teman lihat di sini ada namanya itu tabel waktu yang dibutuhkan gitu kan. Yang secara detailnya nih bisa teman-teman lihat. Nah, di bawah ini ada lagi Instagram. Nah, Instagram ini seperti bentuk frekuensi data yang kita dapati. Nah, di sini ada namanya waktu yang dibutuhkan. Nah, di sini muncullah data-data waktu yang dibutuhkan mahasiswa teknik dalam sampai di kampus gitu. Nah, di sini ada seperti data yang dari 10 ada sekitar 9 orang, 20 orang kira-kira ada 4 orang, 40 menit, waktu yang dibutuhkan 40 menit ada 3 orang kira-kira ya. Dan seterusnya. Nah, inilah hasil dari histogram yang telah kita dapati dari data yang telah kita kumpulkan tadi gitu untuk data tersebut. Nah, untuk mainnya ini muncul yaitu 16,8, standard deviation 14,7, dan total data yang kita kumpulkan itu 25. Ya, bisa teman-teman lihat inilah hasil histogram. Nah, langkah selanjutnya dalam menentukan block spot ya. Block spot. Nah, kita tekan melalui grabs dan kita pilih menu ini lesson diagrams dengan box plot. Nah, proposnya dalam 2 bentuk, cuma kita memakai simple saja dengan data ini summaries define. Nah, data itu kita pindahkan. Kita klik OK saja. Ya, baik. Nah, muncullah data yang kita cari ini. Nah, bisa teman-teman lihat inilah data dari bentuk block spot-nya gitu. Nah, di sini ada data maksimumnya dan maaf, ini data minimum dan inilah data maksimum. Nah, karena di sini karena tidak ada data persentil ya, karena data persentil itu ketika datanya itu
lebih ataupun kurang dari data yang tidak ada di sini gitu. Maka ada data lah bintang itu. Seperti data masih minimum kita kan yang terendah tadi itu ada 5 ya, 5. Dan data tertinggi ada 45. Nah, kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3 tadi itu. Maksimum berapa ya? Maksimum. Nah, ini berarti data kita tuh tidak lewat dari data yang kita cari gitu. Nah, itulah cara apa ya, secara block spotnya gitu. Baik, mungkin sekian ya dari kami dalam menyampaikan dalam pengolahan data ya. Semoga dengan adanya aplikasi SPS ini bisa membantu teman-teman dalam pengerjaan mendatang sebuah data gitu, lebih memudahkan pengerjaan manusia gitu. Karena tidak perlu dengan secara satu-satu, cuma di sini kita bisa secara otomatis sekaligus gitu. Ya, baik, mungkin sekian ya dari kami dalam pembahasan pengolahan data. Semoga bisa dimanfaatkan kepada teman-teman semua. Ya, kami akhiri, kami tutup. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.